Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali tentang teks eksplanasi, itu bahasa Indonesia, di pertemuan kelima. Sebelum masuk materi, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Masih tentang kata kunci dari teks eksplanasi. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak, seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau bisa dari media elektronik seperti buku elektronik atau dikenal dengan istilah e-book. Kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Jadi dengan kata kunci tersebut kita mudah mengingat informasi apa yang disampaikan pada teks tersebut. Selanjutnya, kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Jadi di dalam teks itu ada kata kunci dan yang sering muncul. Nah, untuk memahami kata-kata kunci yang belum dipahami maknanya, kita bisa mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari meringkas teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Itu namanya ringkasan. Nah, sedangkan langkah-langkah kalau kita ingin membuat ringkasan, yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Teks yang ada itu dipahami, dibaca pelan-pelan agar kita mengetahui arti dari teks tersebut atau kandungan dari teks tersebut. Yang kedua adalah identifikasi pokok pikiran setiap paragraf. Identifikasi pokok pikiran setiap paragraf. Yang ketiga adalah tuliskan pokok pikiran yang telah kamu temukan menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, setelah diketahui pokok pikiran, maka pokok pikiran itu kita kembangkan sehingga menjadi suatu paragraf, dan itu menggunakan bahasa kamu sendiri. Selanjutnya adalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi biasakan kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah ya, dengan kaidah yang baik dan benar. Yang kelima adalah rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Yang keenam, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Oke, itu adalah langkah-langkah kalau kita ingin membuat suatu ringkasan dari teks. Selanjutnya, mari kita coba melakukan ringkasan dari teks eksplanasi berikut, yaitu teksnya tentang tinggi Menara Eiffel yang selalu berubah. Menara Eiffel merupakan salah satu arsitektur terkenal di Paris, itu di Prancis. Di balik unik dan megahnya Menara Eiffel, terdapat fakta-fakta menarik bahwa tinggi menara tersebut bisa berubah-ubah. Tinggi Menara Eiffel rata-rata adalah 324 meter dari tanah. Namun tingginya bisa berubah tergantung musim. Di musim panas, Eiffel bisa menjadi 15-17 cm lebih tinggi dibanding tinggi rata-ratanya. Fenomena pertambahan tinggi Menara Eiffel dapat dijelaskan secara sains. Pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya pemuaian ketika matahari di musim panas lebih kuat dan lebih lama menyinari
Eiffel. Pemuaian ini menjadi alasan bangunan besar seperti jembatan dan rel kereta dibangun dengan sandi ekspansi. Bangunan tersebut sengaja didesain dengan beberapa kerenggangan jarak antar satuan rangkaian dengan lainnya agar tidak rusak ketika pemuaian terjadi. Nah, di sini ada 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf. Nah, dari 3 paragraf tersebut kita bisa menentukan gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran dari teks tersebut. Nah, pokok pikiran dari paragraf tersebut atau dari 3 paragraf tersebut bisa kita cari. Yuk kita cari bareng-bareng. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Kira-kira paragraf pertama apa gagasan pokoknya atau pokok pikirannya? Paragraf pertama adalah menjelaskan tentang tinggi Menara Eiffel mengalami perubahan terutama saat musim panas. Jadi paragraf pertama pokok pikirannya adalah membicarakan tentang tinggi Menara Eiffel itu mengalami perubahan terutama saat musim panas. Yang kedua, paragraf kedua membicarakan tentang fenomena pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya peristiwa pemuaian. Itu pokok pikirannya di paragraf kedua. Sedangkan paragraf ketiga tentang bangunan besar didesain dengan beberapa kerenggangan agar tidak rusak ketika terjadinya pemuaian. Oke, di sini sudah ada 3 pokok pikiran dari setiap paragraf tersebut. Setelah kita ketahui pokok pikiran dari 3 paragraf itu, bisa kita buat ringkasan dengan menggunakan kata-kata kita sendiri dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Setelah kita membuat ringkasan, maka ringkasan dari paragraf tersebut seperti ini ya. Tinggi Menara Eiffel di Prancis dapat berubah-ubah, terutama saat musim panas. Hal tersebut terjadi karena Menara Eiffel yang tersusun dari logam mengalami pemuaian akibat paparan panas matahari. Bangunan tersebut sengaja didesain dengan beberapa kerenggangan agar tidak rusak ketika pemuaian terjadi. Nah, jadi di sini setelah pertama ada teks eksplanasi, setelah itu kita tentukan pokok pikiran dari 3 paragraf tersebut. Setelah itu kita bisa membuat ringkasan dengan bahasa kita sendiri, yaitu mengembangkan dari pokok pikiran tadi. Begitu caranya ya teman-teman semua. Jadi di sini cukup mudah bagaimana cara membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Oke, alhamdulillah untuk materinya sudah selesai. Setelah ini ada tugas dalam bentuk PDF. Silakan kalian kerjakan dari tugas tersebut dan dikumpulkan. Terima kasih, semoga yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.